Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 6 Februari 2025 merupakan peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam, dan kawan-kawan martir. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam ini. Kami bersyukur pula atas hari baru yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Semoga awal hari baru ini membawa kesegaran dan membangkitkan semangat kami untuk melayani-Mu. Semoga sepanjang hari ini kami mampu memahami kehendak-Mu dan menjalankan perintah-Mu agar melalui hidup dan karya kami semakin memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk mengarahkan perhatian, pikiran dan budi kami untuk menyelaraskan dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon, jauhkanlah kami dari segala hal yang akan memisahkan atau menjauhkan kami dari-Mu. Semua ini kami panjatkan kepadamu, karena Engkaulah Allah Bapa kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 12, ayat 18 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 24. Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh, dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh, mereka tidak tahan mendengar sabda itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebaliknya kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan.
kegirangan bagi seluruh bumi. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Apa yang kita dengar, sungguh kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setia-Mu. Nama-Mu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula kemasyhuran-Mu. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki,
tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Perutusan harus berasal dari Yesus, berakar dan bersumber pada Yesus. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, teman seperjalanan dalam iman. Penginjil Markus hari ini mengajak kita merenungkan misi atau tugas perutusan ke-12 murid Yesus. Mereka diutus pergi berdua-dua, melanjutkan karya Yesus yang telah dimulainya bersama mereka. Mereka diutus untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit, dan mengusir setan. Dari kisah ini ada beberapa hal yang dapat kita beri perhatian untuk kita jadikan dasar bagi pelaksanaan tugas perutusan kita. Pertama, mereka harus fokus pada tugasnya, yaitu mewartakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh jahat. Itulah bentuk ambil bagian mereka dalam misi Yesus, agar manusia mengalami pembebasan dan keselamatan. Kedua, mereka dilarang membawa roti, bekal, uang, 2 baju lebih, karena itu justru akan mengganggu tugas mereka. Mereka diperbolehkan membawa tongkat dan alas kaki karena memang itu membantu memperlancar dan menjaga keamanan tugas. Mereka harus sepenuhnya mempercayakan diri kepada Tuhan. Mereka harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan sediakan melalui orang-orang yang menerima pewartaannya. Yesus tidak mau para murid disibukkan dengan urusan-urusan itu. Keberhasilan perutusan ditentukan oleh iman. Ketiga, Yesus membekali mereka kuasa untuk mengusir roh jahat. Dengan kuasa yang diberikan, mereka mampu mengusir banyak setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Keempat, setelah menjalankan tugasnya, para murid kembali kepada Yesus. Hal itu untuk menunjukkan bahwa tugas mereka bukan hanya berasal dari Yesus dan berakar pada Yesus, tetapi juga bermuara pada Yesus. Setelah menjalankan tugas, mereka perlu menyampaikan apa yang telah terjadi dan bersama untuk mengevaluasi. Tugas yang diserahkan kepada para murid adalah mengajak orang bertobat. Yesus meminta para murid untuk membawa manusia mengubah pola hidup melalui pertobatan dan menerima Allah sebagai yang meraja. Sebagai tanda bahwa kerajaan Allah itu datang, mereka diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Dengan demikian jelas bahwa tugas para murid Yesus adalah
meringankan beban dan membebaskan manusia dari kuasa kegelapan. Terang akan terjadi manakala Tuhan datang, dan syarat kerajaan Allah itu datang adalah bertobat. Kelima, penerimaan dan penolakan terhadap tugas para murid adalah hal yang pasti ada. Yesus mengingatkan, kalau mereka diterima, mereka tinggal di rumah itu. Tetapi jika ditolak, mereka harus pergi. Selalu ada risiko dalam menjalankan tugas perutusan. Oleh karena itu, kita harus selalu siap menghadapi berbagai tantangan yang akan mempersulit, menghalangi, melawan, bahkan menghancurkan tugas perutusan kita. Keenam, misi Kristiani harus berpola pada Yesus. Artinya, seperti Yesus, para murid harus selalu terbuka hatinya untuk menyelamatkan manusia. Bukan karena pujian atau ingin populer, melainkan karena kepeduliannya, Yesus menyelamatkan manusia. Hal itu juga yang harus dimiliki oleh para murid-Nya dalam melaksanakan tugas perutusan mereka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sabdamu hari ini memberikan daya kekuatan bagi kami. Semoga kami Kau sertai selalu untuk semakin mampu melayani sesama kami yang telah Engkau hadirkan kepada kami, dan agar kami semakin memiliki keyakinan untuk berani mengambil tawaran kebaikan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.